Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini kita akan lanjutkan sesi kedua dari kajian tematik kita, yaitu memetik fawaid ilmiah dari risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang berjudul As-Salafiyuna Bari'una Minal A'malil Irhabiyah. Salafiyun berlepas diri dari aksi-aksi terorisme. Kita akan lanjutkan penjelasan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wa innama yu'malu al-ana minal a'malil intihariyati fi Britania aw ghairiha minal buldan. Dan sesungguhnya apa yang terjadi saat ini, yaitu di masa beliau masih hidup, lebih khusus mungkin ketika beliau menulis risalah ini, atau bisa jadi mungkin peristiwa yang terjadi di negara Inggris ketika itu berupa aksi bom bunuh diri terjadi di sana. Itu mungkin di antara faktor yang mendorong beliau untuk kemudian mengimlakkan atau mendiktikan risalah ini. Kata beliau, sesungguhnya apa yang terjadi saat ini berupa aksi-aksi bom bunuh diri di Britania, yaitu di Inggris, au ghairiha minal buldan, atau di tempat yang lain, di negara-negara yang lain, innama ya'maluha wa yukhattitu laha at-takfiriyuna al-khawariju. Hanyalah aksi-aksi tersebut dilaksanakan dan direncanakan oleh at-takfiriyun. At-takfiriyun adalah bentuk jamak dari at-takfiri, nisbah kepada suatu pemikiran menyimpang yang diistilahkan dengan pemikiran takfir. Sebagaimana misalnya ada kelompok namanya Qadariyah, maka orang yang memiliki pemikiran Qadariyah disebut Qadari. Maka demikian pula ini at-takfiri, ini adalah nisbah kepada suatu pemikiran menyimpang yang disebut dengan pemikiran apa? Takfir, atau pemahaman takfir, yaitu pemahaman menyimpang yang mengakibatkan seseorang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Pemahaman takfir adalah suatu pemahaman yang mengakibatkan seseorang bermudah-mudahan di dalam menghukumi seorang muslim murtad keluar dari Islam tanpa bimbingan dan tuntunan dalil-dalil syar'i, serampangan
memvonis seorang muslim keluar dari Islam, divonis murtad secara serampangan. Ini adalah pemahaman takfir. Seorang yang memiliki pemahaman menyimpang seperti ini disebut sebagai apa? Takfiri. Kalau jamak, bentuk jamaknya at-takfiriyun, itu orang-orang yang memiliki pemahaman takfir. Al-khawariju. Al-khawarij bentuk jamak dari khariji, seorang yang memiliki pemikiran khawarij, yaitu yang membolehkan khuruj dari kata kharaja, yakhruju khuruj, yaitu suatu pemahaman menyimpang yang meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa atau pemerintah muslim yang sah. Orang yang memiliki pemahaman menyimpang seperti itu disebut sebagai khariji. Kalau satu orang, bentuk jamaknya khawarij. Aksi-aksi bom bunuh diri itu dilakukan dan direncanakan oleh orang-orang takfiriyun khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang takfir dan memberontak kepada penguasa muslim yang sah, alladzina dhammahumur rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yang mana mereka itu telah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, ya'ti fi akhiriz zamani qaumun hudatsa'ul asnan, akan datang, akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang hudatsa'ul asnan, yang muda usianya, sufaha'ul ahlam, yang pendek akalnya, yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengucapkan ucapan manusia yang terbaik, yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah melesat dari buruannya. Ini permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Anak panah ketika ditembakkan kepada buruan, maka terkadang ketika anak panah itu melesat terlalu kencang, maka dia akan menembus, ya tidak hanya menancap, tapi bahkan menembus sampai melewati buruannya. Tidak ada sedikitpun bagian dari anak panah itu yang melekat di buruannya. Itu permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah di sini. Artinya mereka keluar dari Islam, dan tidak ada yang melekat dari Islam pada diri mereka. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Rasulullah menyebutkan di antara ciri mereka, yaqra'unal Qur'an, mereka gemar membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Bahkan salah satu tokoh khawarij di masa dulu yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang dia ini adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, ketika sholat ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh khawarij. Sebelum dia menyimpang seperti itu, ketika masih di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam dikenal sebagai seorang yang ahli Al-Quran, pandai baca Al-Qurannya, penghafal Al-Quran, bahkan sampai dipercaya oleh Umar, diutus ke daerah Mesir untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Ya, ini salah satu contoh seorang tokoh khawarij. Jadi nggak main-main, ya, punya ilmu mereka. Tapi kata Rasulullah apa? La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka hanya di mulut saja, hanya pandai membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, tapi iman mereka tidak melewati tenggorokan. Artinya imannya tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak paham apa yang mereka baca dari Al-Quran.
Fa aina malaqitumuhum, maka dimanapun kalian menjumpai mereka, faqtuluhum. Ini perintah Rasulullah. Dimanapun kalian menjumpai mereka, orang-orang Khawarij ini, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, perangi mereka. Tentunya perintah yang seperti ini, nusus syariah yang seperti ini berlaku atau ditujukan kepada penguasa. Kepada penguasa, bukan individu-individu, rakyat atau masyarakat, ya. Perintah yang seperti ini berlaku untuk penguasa. Artinya ketika seorang di suatu negara, di suatu daerah didapati ada kelompok yang seperti ini, maka disyariatkan bagi penguasa muslim di negara tersebut atau di daerah tersebut untuk memerangi mereka dan memberantas mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di negara kita, yang kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwasanya apa yang dilakukan oleh para aparat TNI Polri, upaya yang mereka lakukan, jerih payah yang mereka kerjakan, itu adalah dalam rangka apa? Menjalankan perintah Rasulullah SAW di dalam memberantas terorisme dan jaringan-jaringannya. Fa'ainama, maka dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, yaitu perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya di dalam upaya memerangi mereka, memberantas mereka, atau mungkin membunuh mereka jika memang itu diperlukan dan mereka berhak untuk mendapatkan hal itu, ada ajran, ada pahala bagi barang siapa yang membunuh mereka di hari kiamat kelak. Ya. Sekali lagi, hal ini berlaku untuk penguasa atau pemerintah muslim yang sah. Kemudian, wasahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayat-mayat mereka, yaitu mayat-mayat Khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman takfir dan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Kalau sampai ada di antara mereka yang terbunuh, maka mayat mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Tapi tentunya barakallahu fikum, di sana sebagaimana yang dilakukan oleh salafun as-salihun, yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika kelompok Khawarij ini mulai muncul di masa itu dalam bentuk kekuatan, ribuan orang yang mengikuti kelompok mereka, kelompok Khawarij ini. Kemudian mereka membentuk suatu markas, tempat berkumpul yang disebut dengan Harurah. Mereka mengumpulkan pasukan di situ, menyusun kekuatan di situ. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu mengutus sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menasihati mereka, untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Maka datanglah, singkat cerita, datanglah Abdullah bin Abbas ke markas mereka, kemudian beliau menyampaikan nasihat, membantah syubhat-syubhat mereka, dan akhirnya ada sebagian yang mau bertaubat kembali, tersadar bahwasanya mereka berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Tapi masih ada juga yang bersikukuh di atas kebid'ahan dan kebatilan mereka. Akhirnya mereka yang masih tetap bersikukuh tidak mau bertobat, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia juga demikian. Beberapa tersangka atau terdakwa kasus terorisme ada yang dihukum mati
yang terbukti melakukan aksi bom bunuh diri di tahun 2000-an ya. Semisal tokoh teroris yang bernama Imam Samudra. Ada yang pernah dengar? Nah, ada lagi siapa? Imam Samudra itu yang paling terkenal. Kemudian dan teman-temannya dihukum mati karena melakukan bom bunuh diri dan korbannya banyak yang meninggal. Tapi ada juga yang ketika ditangkap kemudian pemerintah kita berusaha untuk menasihati mereka, ya, kemudian mengajak mereka untuk bertobat dari pemikirannya. Al-muhim, cara penanganan terhadap tersangka terorisme atau orang-orang yang memiliki pemahaman terorisme itu dikembalikan kepada maslahat, ya, yang dipandang itulah yang terbaik oleh pemerintah kita atau aparat TNI, Polri beserta jajarannya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam khairu qatla man qataluhu. Sebaliknya, sebaik-baik mayat, sebaik-baik orang yang meninggal adalah yang dibunuh oleh mereka. Jadi kalau sampai ada seorang muslim, seorang mukmin yang menjadi korban pembunuhan mereka, pembunuhan orang-orang Khawarij ini, maka yang terbunuh dari kalangan muslimin dan mukminin, mereka adalah jenazah yang terbaik. Sebagaimana terjadi pula di kalangan para sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang pertama menjadi korban pembunuhan orang-orang Khawarij siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Orang-orang Khawarij dari kalangan Ghawaiyun memberontak kepada beliau sampai akhirnya beliau terbunuh dalam keadaan syahid. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian dan sebagian sahabat yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam tuba liman qatalahum aw qataluhu. Di lafaz atau redaksi yang terakhir ini dikumpulkan. Beruntunglah bagi barang siapa yang berhasil menumpas mereka, membunuh mereka, atau dibunuh oleh mereka. Ini keutamaan bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang berhasil menumpas mereka, atau dia menjadi korban dari kebiadaban kaum teroris Khawarij. Wa qala alaihi salatu wassalam aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran indallah. Dimanapun kalian menjumpai mereka, faqtuluhum, maka tumpaslah mereka, basmilah mereka, bunuhlah mereka. Karena sungguhnya di dalam upaya penumpasan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, konteks ini berlaku untuk siapa? Penguasa, waliul amr. Wa qala anhum, dan Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, tentang orang-orang Khawarij, teroris Khawarij, mereka adalah kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Wa'iyadzubillah. Ya. Ini tentunya adalah celaan yang sangat buruk bagi orang-orang teroris Khawarij. Karena memang pemikiran mereka sangat berbahaya. Pemikiran sesat pada orang-orang Khawarij ini sangat berbahaya dan menimbulkan kerusakan yang besar. Sehingga balasan bagi mereka seperti ini. Rasulullah menyebut mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam la in adraktuhum la'aqtulanna qatla 'adin. Kalau aku menjumpai mereka, pasti aku akan membunuh mereka, menumpas mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad, seperti
musnahkannya kaum 'Ad. Wa fi riwayatin qatla Tsamud. Artinya Rasulullah juga pernah mengatakan di riwayat yang lain, kalau aku menjumpai mereka, pasti aku akan memusnahkan mereka sebagaimana dimusnahkannya kaum Tsamud. Kalau kaum 'Ad, kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Karena kafir, ingkar kepada Nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam, maka Allah musnahkan mereka dengan apa? Angin. Allah musnahkan mereka dengan angin sehingga tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Adapun kaum Tsamud, siapa Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka? Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh Allah berikan mukjizat berupa onta yang Allah larang kaum Tsamud untuk jangan mengganggu onta ini, tapi malah mereka menyembelih onta tersebut sebagaimana disebutnya dalam surat apa? Surat Asy-Syams. Barakallahu fikum. Mereka berani lancang melanggar larangan Allah, mereka sembelih, mereka bunuh onta tersebut, maka Allah musnahkan mereka dengan apa? Dengan petir, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Seperti ini gambarannya. Disyariatkan untuk menumpas dan memusnahkan kaum teroris Khawarij. Tapi memang di masa Rasulullah hidup, kaum teroris Khawarij belum muncul dalam keadaan kekuatan. Sudah ada bibitnya. Sudah ada bibitnya, tapi masih belum muncul dalam kekuatan yang besar. Sebagaimana disebutkan para ulama, bibit-bibit Khawarij sudah muncul ketika Rasulullah masih hidup. Para ulama menyebutkan ada seorang bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, maka Dzul Khuwaisirah dengan lancang mengatakan, "Wahai Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad." Ini Nabi yang dia kritik, yang dia cela ini seorang Nabi. Ya. Kata pria yang kata para ulama namanya adalah Dzul Khuwaisirah ini, memerintahkan Nabi untuk bersikap adil. Wahai Muhammad, adillah. Jadi dia telah apa? Telah menuduh Nabi Muhammad alaihissalam tidak bersikap adil ketika membagi harta rampasan perang. Tentunya ini adalah suatu ucapan yang sangat mungkar, sangat lancang. Maka Rasulullah membantah dia, "Wa man ya'dil?" Siapa lagi kalau bukan aku yang bisa bersikap adil? Kalau Nabi saja sudah dituduh tidak bisa bersikap adil, terus siapa lagi yang bisa bersikap adil di muka bumi? Kan begitu. Tapi Rasulullah membiarkan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal leher orang ini, tapi Rasulullah membiarkan. Ya, melarang Umar untuk melakukannya, jangan, ya, biarkan. Tapi Rasulullah telah memperingatkan ketika itu bahwasanya dari orang ini akan muncul orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang-orang Khawarij yang pandai membaca Al-Quran, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, muda usianya, pendek akalnya, dan seterusnya dari sifat-sifat Khawarij. Jadi di masa Rasulullah hidup, kaum Khawarij teroris belum muncul dalam kekuatan yang besar, tapi sudah ada cikal bakalnya, sudah ada bibitnya. Oleh karena itu Rasulullah berazam, kalau aku menjumpai mereka, yaitu dalam bentuk kekuatan yang sudah besar, niscaya aku akan menumpas dan memusnahkan mereka sebagaimana dimusnahkannya kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, wa qala anhum, ama innahu satamruqu mariqatun yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah. Sesungguhnya akan keluar mariqah, kelompok sesat yang keluar dari Islam, dari agama ini, sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Thumma la ya'uduna ilaihi hatta yarji'as sahmu ala fuwaqihi. Dan mereka tidak akan kembali kepada agama tersebut sampai
anak panah kembali di fuaknya. Fuak itu adalah belahan, kalau ada anak panah ya, untuk lihat anak panah, ujungnya itu kan ada yang runcing, besinya itu, yang tajam. Kemudian di sisi yang lain ada bagian yang biasanya terbuat dari bulu untuk ditempelkan di tali busur panah ketika anak panah itu akan ditembakkan. Bagian yang ditempelkan di tali busur panah itulah yang disebut sebagai fuak. Artinya tidak mungkin kembali kepada agama, karena anak panah kalau sudah ditembakkan melesat, dia akan tidak kembali lagi kepada fuaknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'na maraqa ay kharaja minal janibil akhar, yaitu makna dari sabda Nabi satamruku. Maraqa yamruku maknanya apa? Yaitu kharaja minal janibil akhar, keluar dari sisi yang lain, masuk ke satu sisi, keluar dari sisi yang lain, yaitu menembus. Maknanya demikian. Wal khawariju yamruquna minad dini. Orang-orang khawarij, teroris, mereka keluar dari agama, masuk ke satu sisi, tapi keluar melewati sisi yang lain. Seperti itu gambaran penyimpangan mereka. Dan Rasulullah menggambarkannya seperti itu. Orang-orang khawarij keluar dari agama, menembus agama itu sehingga keluar darinya ayyakhrujuna minhu la ya'liqu bihim minhu syai'. Mereka keluar dari agama itu sehingga tidak ada sesuatu pun yang melekat dari agama itu pada mereka. Artinya ketika mereka keluar dari agama, tidak ada bagian dari agama yang melekat pada mereka. Sebagian ulama, barakallahu fikum, ada yang berpendapat bahwasanya orang-orang khawarij, teroris dihukumi kufar, keluar dari Islam berdasarkan apa? Dalil-dalil ini. Sehingga pemikiran mereka sangat berbahaya. Ya, hati-hati. Sangat besar kesesatannya. Sampai sebagian ulama ada yang berpendapat orang-orang khawarij, teroris, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman apa? Takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, atau meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Sebagian ulama berpendapat orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini, termasuk orang-orang khawarij, dihukumi keluar dari Islam. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tidak sampai keluar dari Islam. Ala kulli hal, ya. Yang jelas dari sini kita tahu bahwasanya penyimpangan ideologi atau pemikiran khawarij itu sangat berbahaya. Kita harus mewaspadainya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ala hadha fa minal ma'lumi anna al-islam bari'un min hadhihi at-tasarrufatil hawja'ir ra'na'i. Maka dibangun di atas dalil-dalil ini, apa yang beliau sebutkan di atas tadi, maka menjadi suatu yang sudah dimaklumi bersama bahwasanya Islam berlepas diri dari aksi-aksi yang ngawur dan bodoh ini. Yaitu aksi-aksi apa yang dimaksud? Aksi-aksi bom bunuh diri. Kata Syekh, ini adalah aksi-aksi yang apa? Yang ngawur, yang sembarangan, serampangan. Ro'na itu aksi-aksi yang bodoh, yang tolol. Makanya orang-orang pelaku aksi bom bunuh diri, mereka mati konyol, ya. Mati apa? Mati konyol. Mati di atas ideologi yang sesat menyimpang, dan tindakan mereka adalah tindakan kebodohan. Nyawa mereka melayang dengan sia-sia dalam keadaan mereka yakin mereka di atas kebenaran. Nah, ini bahayanya bid'ah. Iya, bahaya bid'ah seperti ini. Makanya syaitan, kata para ulama, syaitan, iblis lebih menyukai bid'ah dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat pelakunya tak sadar dia sedang melakukan kejelekan, maka yurja minhu taubah. Diharapkan pelaku maksiat itu masih bisa bertaubat. Tapi kalau pelaku bid'ah, sahibu bid'ah, dia meyakini di atas kebenaran.
maka sulit diharapkan taubat dari mereka, dari pelaku bid'ah. Barakallahu fikum. Wa innahu la yashjabu fa'iliha, dan bahwasanya atau sesungguhnya Islam, agama Islam mengutuk dan mencela para pelaku aksi bom bunuh diri, para pelaku aksi terorisme, wa yunkiru af'alahum, dan Islam juga mengingkari aksi-aksi dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa innal ladzina yattahimuna as-salafiyyin alladzina yattabi'una kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yasiruna ala nahjis sahabah. Baru kemudian di sini beliau akan menyinggung, membantah orang-orang yang berusaha untuk menuduh salafiyin dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dan sesungguhnya orang-orang pihak-pihak yang menuduh salafiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyun? Mereka adalah hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti kitabullah, Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan berjalan di atas metode para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Innal ladzina yattahimunahum bitafjirati, sesungguhnya orang-orang atau pihak-pihak yang menuduh salafiyin ikut terlibat di dalam aksi-aksi bom bunuh diri di Inggris, di Britania atau ghairiha, di Inggris atau di tempat-tempat yang lain, wallati tashtamilu ala qatlil anfus, aksi-aksi bom bunuh diri yang mengakibatkan terbunuhnya jiwa-jiwa, terbunuhnya manusia, jatuhnya korban jiwa, wa itlafil amwal, rusaknya harta benda, bom ketika meledak, rumah-rumah hancur, gedung-gedung hancur. Bahkan di masa ini banyak aksi-aksi bom bunuh diri dilakukan di masjid. Bayangkan, ya. Kok bisa masjid tempat ibadahnya kaum muslimin dibom? Iya, karena apa? Mereka meyakini orang-orang muslim yang sholat di masjid tersebut sudah kafir. Ini akibat apa? Pemahaman dan pemikiran takfir. Sangat berbahaya. Ketika sholat Jumat, kaum muslimin sedang berkumpul di suatu masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat, dibom. Ya. Banyak korban jiwa, bangunan rusak, masjid rusak, rumah Allah dihancurkan. Wa iraqatid dima, ditumpahkannya darah, wa ikhafatin nas, dan menteror manusia, wal khuruj 'ala daulah, memberontak kepada pemerintah, kepada penguasa, memberontak kepada negara. Innal ladzina yattahimuna as-salafiyina bihadza, sesungguhnya orang-orang pihak-pihak yang menuduh salafiyin melakukan hal-hal yang seperti ini, aksi-aksi ini, humul ladzina yaf'aluna hadhil manakira, merekalah pihak-pihak yang menuduh itulah yang hakikatnya melakukan kemungkaran-kemungkaran ini. Wa yuriduna ayyulsiquha bighairihim hum ashabu tanzimil qaidah, mereka menginginkan untuk menyematkan kejahatan mereka atau menuduhkan kejahatan yang mereka lakukan kepada pihak yang lain. Atau istilahnya apa? Lempar batu, sembunyi tangan, mengkambing hitamkan orang lain padahal dia sendiri yang melakukan. Ini adalah suatu makar atau tipu daya yang dilakukan oleh siapa? Ashabu tanzimil qaidah, orang-orang dari organisasi Al-Qaeda, ya. Tanzimul Qaidah. Kalau di negara kita biasa disebut Al-Qaeda, ya. Kalau di bahasa Inggris apa biasanya? Al-Qaeda gitu. Ya, nyebutnya. Apa? La. Kelompok teroris Al-Qaeda. Pernah dengar? Nyebutnya apa? Kalau di bahasa Inggris Al-Qaeda gitu. Nah, al-muhim, bahasa Arabnya kelompok mereka atau organisasi mereka ini salah satu nama organisasi teroris di masa ini. Namanya apa? Al-Qaeda. Ada yang menyebutnya Al-Qaeda atau yang semisalnya. Alladzina yutabi'una Usamah bin Laden, yaitu orang-orang yang mengikuti Usamah bin Laden. Ini pemimpin organisasi ini, organisasi Al-Qaeda.
Ini salah satu nama organisasi terorisme di masa ini. Ada juga yang lebih besar, bahkan ISIS, ya. Organisasi ISIS atau Daulah Islamiyah. Kalau di negara kita, di negara Indonesia ini ada beberapa jaringan terorisme yang disebut dengan JAD, JAT, Jamaah Ansarud Daulah. Ada juga Jamaah Ansarut Tauhid. Itu nama-nama organisasi terorisme di Indonesia. Organisasi atau kelompok Al-Qaeda ini dipimpin oleh seorang yang bernama siapa? Usamah bin Laden. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Usamah bin Laden, wal Mas'ari, wa Sa'ad al-Faqih. Ini juga nama-nama tokoh yang berpemikiran terorisme Khawarij. Al-Mas'ari ini, ya, salah satu tokoh mereka juga, Sa'ad al-Faqih. Yang aneh, orang-orang seperti ini justru ketika mereka sudah terbukti memiliki pemahaman yang menyimpang ini dan bahkan melakukan kejahatan, ya, sehingga pemerintah Muslim di negara tempat tinggalnya ingin menangkap dia, malah dia melarikan diri ke negeri kafir. Melarikan diri ke negeri kafir dan mendapatkan jaminan keamanan untuk tinggal di sana. Ya. Jadi sebenarnya barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan para ulama, tokoh-tokoh teroris di masa ini itu juga didanai oleh orang-orang kufar dari kalangan Yahudi dan Nasara. Wa amsalahum, dan orang-orang yang semisal mereka, li'anna haula turabbau ala kutubil mukaffirina min amsali Sayyid Qutb. Dan orang-orang yang semisal mereka, karena mereka dididik di atas kitab-kitab orang-orang yang berpemahaman takfir semisal Sayyid Qutb. Ini salah satu bapak terorisme di masa ini, ya. Sangat berbahaya pemikirannya. Orang-orang yang berbaiat kepada ISIS, kitab yang mereka jadikan pegangan diantaranya adalah kitab-kitab karya siapa? Sayyid Qutb, ya. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Salafi di masa ini membantah kitab-kitab yang ditulis oleh siapa? Sayyid Qutb ini. Di antaranya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Al-Awasim, ya, Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Itu salah satu judul dari kitab Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala membantah pemikiran-pemikiran menyimpang pada Sayyid Qutb, yang mana terbukti dari kitab-kitab Sayyid Qutb bahwasanya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidak hanya pemikiran takfir, tapi juga pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Di antaranya apa? Wihdatul wujud, ya. Dia termasuk yang memiliki pemahaman apa? Wihdatul wujud. Kitab Syekh Rabi' tadi berjudul Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Dan juga ada kitab Syekh Rabi' yang lain yang berjudul Adwa Islamiyah, ya, Adwa Islamiyah ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi. Yang di situ Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Adwa Islamiyah ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi, beliau di situ membongkar pemikiran takfir yang ada pada Sayyid Qutb. Ini diantara tokoh terorisme di masa ini, Sayyid Qutb, ya. Dan dia salah satu tokoh dari Ikhwanul Muslimin.
termasuk yang memiliki pemahaman yang semisal ini dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan al-Banna dan juga Yusuf al-Qaradawi yang masih hidup ya. Yusuf al-Qaradawi sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal juga ya. Nah, itu ya, tokoh-tokoh pemikiran terorisme di masa ini. Dan disinilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berjuang dan berjihad di dalam apa? Membantah syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran batil mereka. Seperti tadi ya, tokoh-tokoh semisal Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi, Hasan al-Banna, dan juga nama-nama tokoh yang lain. Wa man ma'ahu fi hadzal manhajil khati' alladzina yukaffiruna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bighairi haqqin. Dan siapapun yang bersamanya di manhaj yang salah dan keliru ini, yang mana mereka mengkafirkan umat Muhammad dengan tanpa hak, bal yukaffiruna bil ma'asi, mereka mengkafirkan umat Islam dengan sebab perbuatan maksiat, wal ma'asi la yaslamu minha ahadun, sedangkan perbuatan maksiat itu tidak ada seorang pun dari kalangan muslim yang selamat darinya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam senantiasa berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Tidak ada yang selamat dari maksiat kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Barakallahu fikum. Wal haqiqatu annahu la yajuzu an nukaffira ahadan minal muslimina illa man kaffarahu Allah subhanahu wa ta'ala kal musyrikina syirkan akbar. Nah, dan hakikatnya bahwasanya tidak boleh kita mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali barang siapa yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar. Orang-orang yang melakukan syirik akbar, maka itu adalah orang-orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada Nabi dan Rasul sebelummu, lain asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalanmu akan gugur, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, barang siapa yang berdoa, beribadah kepada ilah sesembahan yang lain, ilah yang lain selain Allah, la burhana lahu bihi, yang tidak ada hujjah sedikit pun baginya tentang hal itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya adalah di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, karena engkau akan termasuk orang-orang yang diazab.
Ini ancaman bagi orang yang melakukan apa? Kesyirikan, beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala ala lisani Isa bin Maryam annahu qala. Allah berfirman, yaitu menghikayatkan ucapan Isa ibnu Maryam alaihissalam kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Ya Bani Israel a'budullaha. Wahai Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Allah haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Hadhihi hiyal haqiqatu allati la yajuzu li ahadin ay yahida anha. Inilah hakikat yang tidak boleh seorang pun menyimpang darinya. Wa man za'ama khilafa dzalika minal mukaffirin alladhina yukaffiruna al-muwahhidin al-musallin as-sa'imin fahuwa mubtilun. Dan barang siapa yang meyakini selain hal itu, selain apa yang beliau jelaskan di atas, dari kalangan orang-orang yang berpemikiran takfir, memiliki pemahaman atau pemikiran takfir, yang mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang berpuasa, yaitu orang-orang muslim. Fahuwa mubtilun, maka dia adalah seorang yang sesat, yang salah, yang menyimpang. Wada'in ilal batini, dan dia menyeru, mengajak kepada kebatilan. Hadhihi hiyal haqiqatul lati la yajuzu syak fiha. Ini adalah hakikat kebenaran yang tidak boleh ragu padanya. Walal mailu anha, dan tidak boleh berpaling darinya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amlaha Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Risalah ini diimlakkan atau didiktikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, disebutkan tanggalnya di situ, tanggal 22 bulan 7 tahun 1426 Hijriah. Kurang lebih berapa tahun yang lalu? Sekarang 1446. Ya, 20 tahun yang lalu. Kalau berdasarkan tahun Hijriah. Nah, demikian yang bisa kita kaji dari fawaid ilmiah pada risalah yang sangat bermanfaat ini, risalah yang berjudul As-Salafiyun Bari'una Minal A'mal Al-Irhabiyah, karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun berlepas diri dari setiap pemahaman, pemikiran, dan aksi-aksi terorisme, radikalisme. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.